Hello, welcome back bros. Balik lagi di channel Habib Brothers. Untuk video unboxing dan review kita kali ini masih seputar Kamen Rider Kiva. Yang akan kita review dan ulik kali ini adalah SH Figuarts Shinkocho Seho Kamen Rider Kiva Emperor 4. So, kira-kira bagaimana kualitas seri Shinkocho dari Kamen Rider Kiva Emperor ini? Apa saja peningkatan kualitas dari seri yang lama? So, yuk kita langsung saksikan di video kali ini. Kamen Rider Kiva Emperor Form merupakan final form dari Kamen Rider Kiva. Kamen Rider Kiva Emperor sendiri dahulu pernah rilis di seri SH Figuarts yang lama sekitar tahun 2010. Untuk seri Shinkocho Seho-nya sendiri kita bisa lihat secara overall memiliki kualitas yang sangat jauh di atas dengan peningkatan-peningkatan di berbagai aspek ya. Kita mulai saja di bagian kepala ya. Kita bisa lihat untuk sculpt serta paint job yang cukup rapi, lalu compound eye yang berwarna merah terang sesuai dengan versi aslinya. Next, untuk bagian tubuh ya, breastplate memiliki ukiran dan juga paint job yang senada dan rapi. Lalu untuk bagian armor sendiri, shoulder pad, kita bisa lihat untuk sculptnya juga cukup apik ya. Lengkap dengan emboss ukiran juga. Untuk sculpt di bagian shoulder pad juga sudah cukup rapi. Lalu next untuk aksesoris di bagian tangan ya. Untuk device touch slot di tangan sebelah kiri kita juga bisa cek untuk detail dan paintnya juga cukup rapi ya. Lalu untuk beltnya ya, untuk beltnya hampir sama dengan milik Kiva ya. Kiva the Third juga detailnya cukup bagus. Lalu untuk bagian pangkal paha ada armor yang berada di samping seperti ini yang memiliki bahan yang agak lunak ya untuk menghindarkan dari gesekan-gesekan dan patah. Lalu untuk bagian bawah ya, armor betis dan bagian pergelangan detailnya juga tidak kalah ya dengan bagian armor bagian atas. Lalu yang terakhir di bagian telapak kaki kita bisa cek juga untuk detailnya cukup oke. Secara overall figur ini merupakan upgrade dari seri yang lama, terutama untuk bagian cat yang lebih realistis dan mirip dari serinya dibandingkan dengan seri SHF yang lama. SHF ini sendiri memiliki tambahan aksesoris yang cukup banyak ya. Di antaranya beberapa part optional hand seperti ini. Lalu kita tak lupa juga mendapatkan aksesoris Kiva the Third. Untuk detailnya sendiri cukup detail dan paint jobnya juga cukup rapi. Bisa kita lihat di sini ada join di bagian sayap ya, mirip dengan milik dari Kamen Rider Kiva. Untuk bagian mulutnya sendiri bisa dibuka untuk kemudian kita bisa tancapkan aksesoris flushless seperti ini. Lalu kita juga mendapat Kiva the Fourth ya, yang memiliki warna agak gelap ya, seperti ini, lengkap dengan titik artikulasinya juga. Ada pula ornamen Zanfat Sword
ya, dengan detail yang cukup bagus serta paint job yang cukup rapi. Kita bisa cek emboss yang terukir ya, juga cukup detail seperti ini. Sunford swatch sendiri bisa kita buka seperti ini ya untuk ornamennya. Lalu untuk cara pemasangannya bisa dicek di sini. Dengan kita masukkan ke Imperial Blade ornamennya, lalu kita kunci lagi seperti ini ya, agar tidak mudah terlepas. Lalu kita bisa tarik ke samping kanan dan kiri ya, seperti ini. Cukup bagus juga ya. Sebagaimana kita melepasnya, kita juga harus mengulangi step ini dari awal juga. Untuk detail-detail kecil di aksesoris kita memang akui jempolan ya. Untuk paint jobnya juga tak kalah rapi meskipun ukuran aksesorisnya relatif kecil seperti ini. Untuk flash test sendiri kita juga mendapatkan beberapa set ya, seperti ini. Untuk artikulasi sendiri, SAF ini memiliki titik-titik join yang lumayan banyak ya. Untuk bagian leher sendiri tidak ada masalah untuk artikulasi. Join di leher bisa bergerak leluasa ya ke segala arah tanpa ada part di bagian kerah yang menghalangi. Lalu untuk bagian pangkal lengan ya, seperti halnya Dark Kiva, untuk bagian shoulder pad armor ini bisa kita adjust atau kita atur ya sesuai dengan keinginan. Lalu untuk bagian breastplate juga sama, kita bisa atur ya untuk ditarik ke depan ataupun ke samping seperti ini agar tidak menghalangi pergerakan di join pangkal lengan. Begitu pula untuk join siku, tidak ada masalah berarti. Untuk pergerakan sendinya kita bisa angkat seperti ini hingga sekitar 90 derajat lebih ya. Begitu pula di bagian joint untuk pergelangan tangan, tidak ada masalah untuk artikulasinya. Lalu untuk joint di bagian torso kita bisa cek untuk artikulasi, terutama untuk pose membungkuk ke depan dan ke belakang seperti ini ya, cukup baik untuk pergerakannya, tidak terhalang ya oleh jubah dan juga armornya. Untuk white cap sendiri atau jubahnya yang memiliki kawat di dalam seperti halnya Dark Kiva memungkinkan kita untuk lebih berkreasi dengan pose-pose yang lebih hidup ya, seperti ini. Untuk beltnya sendiri ya, karena berartikulasi untuk bagian sayap ya, terutama untuk kivatnya, kita bisa juga atur. Untuk beltnya sendiri merupakan belt yang tidak ketat ya, sehingga kita bisa adjust di bagian perut. Lalu untuk join pangkal paha, artikulasinya cukup baik, kita bisa cek di pose split seperti ini ya. Untuk pergerakan ke depan dan ke belakang juga tidak ada masalah. Lalu untuk join lutut, kita bisa
lihat untuk artikulasi ke belakang seperti ini cukup bagus ya, hingga membentuk sudut 90 derajat. Next, di bagian join pergelangan kaki, artikulasinya cukup bagus, tidak terhalang oleh armor di bagian pergelangan ya. Begitu pula untuk join yang ada di ujung telapak kaki, pergerakan ke atas dan ke bawahnya cukup maksimal. So far, standar join untuk Shin-Kocho Seiho series ya, tidak ada masalah, dan menurut kita cukup bagus karena Emperor Kiva merupakan tipe-tipe SHF yang mempunyai armor yang cukup besar tapi tidak terhalang pergerakannya oleh join-join yang ada. SH Figuarts Shin-Kocho Seiho Kamen Rider Kiva Emperor Form dirilis pertama kali pada bulan November tahun 2021 dengan bandrol 9.000 yen sebagai limited release, atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1.500.000 hingga 1.800.000 rupiah. SHF ini sendiri juga pernah rilis di versi SHF yang lama ya, di sekitar tahun 2010, namun kurang akurat bagi sebagian orang karena merasa banyak yang miss dibandingkan dengan seri aslinya. Untuk beberapa kelebihan SHF ini sendiri, untuk versi Shin-Kocho Seiho menurut kami adalah yang pertama, proporsi dan juga warna yang cukup sesuai ya, sudah sangat mirip dengan versi aslinya. Untuk yang kedua adalah paint job dan sculpt yang cukup rapi. Lalu yang ketiga, kita juga mendapatkan banyak aksesoris ya di SHF ini. Untuk kekurangannya sendiri, antara lain menurut kami adalah di beberapa part armor yang runcing rawan patah, terutama di bagian kepala, di armor bahu, serta di bagian kaki. Untuk yang kedua adalah beberapa aksesoris kecil yang mungkin akan rawan hilang ya, jika terjatuh atau tidak sengaja hilang, akan susah dicari. Yang terakhir adalah warna glossy di bagian armor yang bisa pudar ya jika sering bergesekan atau sering dimainkan. Sekian dulu untuk review kita di video kali ini. Tetap support kita ya dengan cara subscribe channel ini dan juga like, comment, dan share video ini. Tunggu kita di review berikutnya. Happy forever, Bros for life. Happy brothers. Sampai jumpa dan see you again.